Mari sama-sama kita baca dulu saudaraku ya. Dari kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama 8 dan 10. Demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Haleluya ya. Sekali lagi saya baca saudara. Sering sekali kita mungkin sudah berkali-kali membaca ayat ini, tetapi kita seperti biasa saja, tidak mengalami sesuatu. Ayat yang pertama, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa di surga kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Berapa banyak saudara-saudaraku semuanya yang ikut live pagi hari ini percaya bahwa saudara dan saya ini adalah anak-anak Allah. Ya. Dan dikatakan di sini, dan memang kita ini adalah anak-anak Allah. Nah, mungkin orang menganggap kata-kata anak-anak Allah ini biasa saja, saudara. Ya memang benar, Pastor Daud benar, saya percaya kita adalah anak-anak Allah. Tapi kita ini ya manusia, benar kita manusia, saudara. Tetapi ada kesan lain, ada arti lain daripada kalimat ini, saudaraku. Nanti sebentar Pastor Daud akan singkapkan, saudara ya. Sekali lagi ayat 1 ini sangat kuat, saudara. Lihatlah, ditunjuk, saudara. Ini maksudnya benar-benar gitu, ditekankan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita ini disebut anak-anak Allah. Dan memang kita ini adalah anak-anak Allah. Karena itu, lihat saudaraku, karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Nah, ciri-ciri anak-anak Allah itu adalah tidak sinkron dengan dunia. Jadi kalau saudara percaya bahwa saudara ini anak-anak Allah, tetapi saudara masih sinkron dengan dunia, itu artinya jelas saudara masih ragu bahwa saudara ini adalah anak-anak Allah. Nah, saya akan baca lagi ayat yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Nah, kalau kita mengaku bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, tetapi masih condong berbuat dosa, masih condong berbuat kejahatan, kita jelas bukan anak-anak Allah. Mulut kita mengatakan kita anak-anak Allah, tetapi perbuatan kita anak-anak iblis. Bagaimana mungkin bisa terbelah dua, saudara? Kalau kita adalah anak-anak Allah, tentulah kita pasti akan berbuat seperti Allah melakukan segala sesuatu, saudaraku. Jadi kita tidak mengatakan anak-anak Allah, tetapi perbuatan kita tidak seperti Allah, tetapi mirip sekali dengan setan, saudara. Nah, saudara lihat, ya, anak-anak Allah bentuknya tapi isinya setan semua. Ya, perkataannya setan, matanya setan, ya, ngelihat sesuatu yang jahat, ngelihat sesuatu yang najis, ngelihat sesuatu yang nggak kudus, itu mata setan, saudaraku. Mulutnya nggak pernah berkata-kata berkat, mulutnya nggak pernah berkata-kata kudus, memuliakan Tuhan, tidak. Tapi sumpah serapah, kata-kata kotor, kebun binatang selalu ada. Nah, saya berharap, saya berdoa saudara, saudara yang percaya bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, tidak lagi melakukan hal itu, saudaraku. Ya, di luar sana boleh lah, di luar sana boleh. Tapi saudara-saudara yang ikut rema pagi hari ini, saudara tidak seperti itu. Ya, ayat yang ke-8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu Yesus, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ayat yang ke-9, perhatikan. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, saudara mungkin bertanya, ya, Pastor Daud, saya masih ada loh berbuat dosa. Yes, memang saudaraku, ya, daging kita ini masih identik dengan dosa. Tapi kalau kita lahir dari Allah, kita memang udah nggak bisa berbuat dosa lagi. Jelas, saudara. Pastor Daud mengaminkan itu. Karena ketika kita mau coba bikin dosa, itu roh ilahi, benih ilahi yang ada di dalam kita sudah nggak bisa, saudaraku. Makanya ada banyak orang tadinya adalah orang-orang yang hidup dalam dunia ini, saudara. Ya, hidup dengan pesta pora, hidup dengan kehidupan bebas, ya, mabuk-mabukan, minuman keras, obat-obat terlarang, ya, bahkan menghirup asap ataupun rokok, bahkan ganja, bahkan apapun itu, saudaraku.
Tadinya buat dia itu biasa-biasa saja karena itu udah komunitas dia. Dan setiap hari dia hanya bisa ya melakukan segala sesuatu yang berbau dosa. Karena sudah terikat, saudara. Tetapi ketika dia diambil Tuhan, dipanggil Tuhan, dan dijadikan anak-anak Allah. Karena kita dulu adalah sama juga seperti itu orang-orang dunia, saudara. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, maka kita diubahkan sama Tuhan. Nah, ada banyak orang tadinya itu hidup dalam kegelapan, saudara. Ya, tetapi ketika dia bertobat dan menjadi anak-anak Allah yang sejati, saudara, maka tadinya itu dia suka minum minuman keras, saudara. Tetapi ketika dia bertobat, dia udah nggak bisa lagi. Bahkan ketika dia coba sedikit pun, dia sudah muntah-muntah, saudara. Bahkan tadinya dia seorang perokok yang berat, saudara. Ya, seorang perokok yang berat. Tetapi ketika dia diubah sama Tuhan, ketika dia dijadikan anak-anak Allah, dia menghirup asap rokok saja, dia udah pusing kepalanya. Bahkan sudah nggak bisa dekat-dekat dengan orang-orang seperti itu. Haleluya. Inilah ciri-ciri orang yang lahir dari Allah. Ya. Jadi benih ilahi yang ada di dalam dia itu, saudaraku, memang sudah tidak bisa berbuat dosa. Ini ciri-ciri orang yang lahir dari Allah. Tetapi saya tidak tahu kalau saudara, mungkin saudara sudah lahir baru. Saudara mungkin katakan sudah bertobat, tapi masih condong berbuat dosa. Ada sesuatu yang salah, saudaraku. Ada sesuatu yang salah. Sepertinya saudara perlu datang kepada Tuhan, kepada Bapa untuk minta dikoreksi, untuk minta dipulihkan, untuk bisa diperbaharui kembali, saudaraku. Haleluya. Ada yang salah. Ya, ayat yang ke-9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya ayat yang ke-10. Anak-anak Allah dan anak-anak iblis, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Haleluya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya akan bahas kenapa saya katakan tadi bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Jadi bukan sesimpel anak-anak Allah, tetapi benar-benar kita ini anak Allah. Haleluya. Nah, coba saudara jawab sedikit ya. Jawab pertanyaan saya. Nah, saya kasih ilustrasi begini, saudara. Anak-anak cicak, jawabnya apa? Anak-anak kambing disebut apa, saudaraku? Anak-anak cicak itu apa? Atau saya kasih sampel. Apakah anak-anak ayam disebut kambing? Apakah anak-anak sapi disebut kerbau? Coba, saya tunggu jawabannya, saudara. Ya, 30 detik aja. Apakah anak-anak kambing disebut kerbau? Disebut apa anak-anak kambing? Anak-anak kambing, titik-titik, coba. Anak-anak sapi, coba. Saya tunggu, saudaraku. Ya. Haleluya. Jadi biar saudara bisa masuk ke dalam pemikiran Tuhan. Bahkan ditegaskan tadi, memang kita ini adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah, saudaraku. Haleluya. Ya. Anak-anak sapi disebut apa? Kerbau. Anak-anak lembu disebut ayam. Nah, coba saudaraku, ya. Kalau saudara terlalu lama, biar Pastor Daud jawab aja langsung ya. Dengarkan baik-baik, saudaraku. Anak-anak sapi disebut apa? Sapi. Anak-anak lembu, nah ini anak-anak kambing disebut bukan anak kambing lagi. Ya, bukan, saudara, ya. Ini Sukmasena. Anak-anak kambing ya kambing. Anak-anak lembu ya lembu, bukan ayam, ya. Anak-anak cicak ya cicak, bukan kerbau. Ya, ngerti maksud saya ya? Jadi anak-anak ayam, anak-anak lembu ya lembu. Anak-anak sapi ya sapi. Nah, sekarang anak-anak Allah, coba jawab, saudara. Anak-anak Allah, apa jawabannya? Ya, tadi saya katakan anak-anak kambing ya kambing, anak-anak lembu ya lembu, anak-anak Allah ya Allah, saudaraku. Jadi saudara dan saya ini sebenarnya Allah. Haleluya. Mungkin saudara sedikit agak kaget. Hah? Iya juga ya. Anak-anak sapi ya sapi, nggak mungkin ayam. Anak-anak sapi itu pasti sapi, bukan ayam. Anak-anak lembu itu ya lembu, bukan kerbau. Pasti anak-anak lembu itu lembu. Anak-anak cicak itu cicak. Anak-anak Allah ya Allah, saudaraku. Jadi saudara dan saya ini adalah Allah. Nah, Pastor Daud cuma bilang begini, saudaraku. Kita ini semuanya adalah Allah. Allah kecil, ya. Allah kecil. Iya, anak-anak Allah itu adalah Allah. Jadi saudara yang ikut live pada pagi hari ini, katakan saya, aku ini adalah Allah. Ya,
Cuman kita ini Allah kecil, Bapa di surga, Allah yang besar. Nanti saudara baca di Mazmur 87 bagaimana Allah berdiri dalam sidang ilahi. Allah berdiri di antara para Allah. Allah itu Allah kecil hurufnya di sana. Maka kita inilah Allah kecil itu. Dan Allah yang besar itu berdiri di atas tahtanya dan kita mengelilingi dia, saudara. Jadi saudara dan saya pagi hari ini saya katakan saudara ini adalah Allah. Jadi, apakah pantas orang yang menyandang gelar Allah di sini masih berbuat dosa? Haleluya. Yes, Sukmasena katakan aku ini adalah Allah. Benar, Allah kecil. Nah, sekarang coba tanyakan di dalam dirimu. Apakah pantas saya ini yang menyandang gelar Allah masih berbuat dosa? Makanya ayat ini berkata, sudah nggak bisa lagi kita bikin dosa, saudaraku. Jadi begitu hebatnya kita ini menjadi Allah kecil bagi Tuhan. Ya, Allah besar itu kekal, Allah kecil ini tidak kekal. Tetapi standar Allah, standar ilahi ada di dalam hidup kita, saudaraku. Jadi jangan saudara takut mengatakan aku ini adalah Allah. Jangan takut, saudaraku. Mungkin bagi orang ini sesuatu bahasa yang munafik, ya bahasa yang gila lu, bahasa yang mungkin ngada-ngada aja, sok-sokan gitu ya. Enggak, Alkitab yang tulis. Masalahnya banyak orang membaca ayat ini lewat begitu saja. Ketika Pastor Daud baca ini, Roh Kudus katakan, Pastor Daud sendiri merinding, saudaraku, merinding. Makanya kita ini yang menjadi anak-anak Allah diberikan kuasa penuh untuk menjadi anak-anak Allah, menjadi Allah yang sama kekuatannya dengan Tuhan, tetapi kita tidak kekal. Allah itu berkuasa, anak-anaknya juga berkuasa, saudara. Allah itu memiliki hikmat, anak-anaknya juga dikasih hikmat, saudaraku. Sebenarnya Allah tidak keberatan agar kita ini mencontoh sempurna sama seperti Yesus Kristus anaknya sempurna. Makanya ada pujian berkata, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sempurna sama seperti Yesus, saudaraku. Haleluya. Justru Bapa rindu kita ini hidup sama, bahkan sempurna sama seperti Yesus. Ini bukan lelucon, ini bukan dongeng, saudara. Tapi inilah yang dikatakan oleh Alkitab agar kita mengerti. Selama ini banyak orang Kristen tidak mengerti, bahkan tidak dibukakan meterai ini, saudaraku. Sehingga mereka ya jadi Kristen biasa aja, yang penting agama. Saya mau bilang kekristenan itu bukan agama, tetapi kekristenan itu hidup sama seperti Yesus. Haleluya. Ya bukan agama. Ada banyak orang berbuat jahat karena agama. Ada banyak orang melakukan apa saja untuk membela agamanya. Karena itu agama. Saya mau bilang Kristen itu bukan agama, saudaraku. Bukan. Ya, tapi kalau banyak anak-anak Tuhan bilang bahwa Kristen itu agama, sudah menjadi orang Kristen, ya udah ibadah begitu saja, tapi tidak hidup sama seperti Yesus, tidak melakukan teladan Yesus, tidak mau melakukan seperti apa yang Allah katakan, itu bukanlah kekristenan, tapi itu adalah agama. Makanya banyak orang menyandang gelar Kristen, saudara, bahkan namanya, nama Injil, Lukas, Matius, Markus, Yohanes, saudaraku, tapi masih membunuh, masih merampok, masih memperkosa orang, masih dipenjara dia, masih hidup dan terikat dengan narkoba. Itu nama-nama Alkitab. Kenapa? Karena mereka adalah cuman agama, bukan kekristenan, saudara. Tetapi kekristenan adalah orang-orang yang hidup eksis, yang mau meneladani seperti Yesus hidup, demikianlah dia hidup, saudaraku. Haleluya. Ya, jadi pagi hari ini dengar, saudaraku, saudara dan saya ini punya standar ilahi, dan Allah Bapa kita memberi gelar kepada kita anak-anak Allah yang maha tinggi. Wow, luar biasa sekali, saudaraku. Ya, sekali lagi, anak-anak sapi bukan lembu, tetapi anak-anak sapi adalah sapi. Jelas anak-anak Allah adalah Allah, tapi huruf kecil depannya. Haleluya. Jadi mulai pagi hari ini, saudaraku, ya, yakinkan di dalam hatimu, yakinkan di dalam hidupmu, ternyata aku ini adalah Allah. Makanya Roh Kudus itu diberikannya kepada kita agar kita sinkron, ya. Ketika Roh Bapa itu ditaruh di dalam hidup kita, saudaraku, perhatikan baik-baik. Ketika Roh Kudus, Roh Bapa itu ditaruh di dalam hidup kita, itu artinya apa saja yang sedang ada di dalam hati Tuhan itu connecting dengan kita. Ini sama seperti gini, saudara. Jadi kalau seorang anak raja,
raja, ratu, dan permaisuri, ketika mereka makan bersama-sama di meja makan di pagi hari, kira-kira saudaraku, ketika raja ingin merencanakan segala sesuatu pada hari ini untuk rakyatnya, kira-kira anak-anaknya dengar nggak di meja makan ketika papanya berbicara? Ketika si raja ini berdiskusi dengan istrinya, apakah anak-anak raja juga yang di meja makan itu tidak mengerti, tidak mengetahui apa yang ada di meja makan, apa yang disampaikan oleh bapaknya? Tentu mendengar, tentu mengerti. Nah, seperti itulah kita ketika Bapa ingin melakukan segala sesuatu bagi anak-anaknya, maka karena dia sudah memberikan rohnya, amin, haleluya, itu artinya kita mengerti, kita mendengar, kita mengetahui apa yang ada di hati Bapa untuk kita bisa kerjakan. Haleluya. Jadi kita bersyukur saudaraku ya. Nah, dikatakan, saya akan ulang ayat pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Nah, haleluya. Nah, saudaraku, bicara anak-anak, bicara bayi, saudara, anak, saudara ya. Mungkin saudara-saudara di sini yang sudah ikut live ini adalah ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah punya anak ya. Nah, tentu sudah pernah membesarkan anak-anak ini. Nah, ada banyak orang tua ya, ketika dia punya baby, perhatikan ya, punya baby, haleluya. Lalu dia harus menyusui, memberikan makanan kepada bayi ini ketika bayi ini baru lahir, si ibu ini baru punya anak, saudaraku. Ya. Haleluya. Ketika anak ini hidup dan harus dibesarkan, tentulah makanannya itu adalah air susu ibu. Air susu ibu ya yang diberikan oleh ibu ini. Karena dia lahir dari ibu ini, maka dia harus memberikan air susunya, saudara, sebagai makanannya. Pertanyaannya, apakah anak ini bisa hidup kalau tidak dikasih air susu, tetapi dikasih susu lain atau penggantinya, saudara? Ya, biasanya kalau orang-orang zaman dulu itu, kalau ibunya air susunya tidak bisa keluar, haleluya, maka dia akan disapih atau digantikan susunya itu dengan air tajin. Air tajin. Coba saya mau lihat komentar ibu-ibu, apakah anak-anaknya ada yang dikasih air tajin, ya? Atau apakah yang saya ceritakan ini benar, bahwa kalau air susu ibunya ini tidak keluar, maka untuk menyelamatkan anak ini, maka dia akan dikasih, bahkan disapih, diberi makan yang namanya air tajin, saudara. Kalau saya dulu waktu kecil memang sering dikasih air tajin sebagai pengganti susu. Ya, tetapi saya mau bilang begini, saudaraku. Apa perbedaannya air susu ibu dengan air tajin? Sama-sama makanan, saudaraku. Bedanya adalah banyak sekali. Banyak sekali, saudaraku. Anak yang diberi makan dari bayi dengan air tajin, sekalipun dia besar, yang pertama sekali, saudara, maka tubuhnya itu tidak akan kuat. Tidak akan kuat. Karena air tajin ini hanya memiliki protein, ya, karbohidrat, bahkan mineral sedikit yang bisa membuat anak ini hidup, saudaraku. Ya, air tajin ini bisa membuat bayi itu bisa besar, bisa air tajin ini. Tetapi hasilnya anak ini tidak punya yang namanya kekuatan imun, tidak punya. Dia bisa besar, dia bisa dewasa, bisa. Tetapi tubuhnya ini rentan terhadap penyakit, saudaraku. Karena apa? Di dalam ASI itu bukan hanya sekedar ada vitamin, bukan hanya sekedar ada karbohidrat, tetapi ASI itu di dalamnya yang paling kuat adalah imunitas. Haleluya. Jadi ketika seorang ibu menyusui anaknya dengan ASI-nya, maka anak ini di samping diberi makan, tetapi kekebalan tubuhnya itu di-push, saudaraku, dikasih, dicukupkan, sehingga anak ini besar, bahkan sekalipun menghadapi yang namanya musim-musim ekstrim, bahkan ada musim-musim penyakit, saudara, bayi ini dipastikan akan dapat melewati masa-masa kritis, masa-masa kesulitan. Itu sebabnya kemarin, saudara, ketika dunia dilanda oleh persoalan musibah penyakit virus, ya, C19 itu, saudaraku. Nah, justru yang banyak meninggal adalah orang-orang tua yang sudah tidak punya antibodi. Terlebih lagi dia punya penyakit bawaan. Ketika virus itu masuk ke dalam tubuhnya, maka tubuhnya itu tidak bisa melawan, saudara. Akhirnya banyak yang tumbang. Bukan hanya orang tua saja, tetapi anak-anak muda juga yang tidak punya kekebalan tubuh, itu banyak yang lewat, saudara. Tetapi coba saudara cek, banyakkan mana yang lewat, saudaraku, bayi atau orang-orang yang sudah besar.
Justru saya melihat data-datanya, bayi hampir-hampir saudara tidak ada yang kena. Kalaupun ada satu di antara 1 juta, itu wajar saudara. Mungkin bayi ini tidak disusui dengan ASI. Haleluya. Tetapi dengan air tajin atau dengan susu buatan pabrik. Makanya dia tidak punya kekebalan tubuh. Tetapi anak-anak kecil yang disusui oleh ibunya ketika melewati krisis yang namanya virus seluruh dunia itu, saudaraku, dia tidak terkontaminasi sedikit pun, saudaraku. Ya, sekalipun dibawa keluar, bayi ini tidak takut, tidak gentar, saudara. Virus itu tidak bisa menyerangnya dia. Karena air susu itu, 90% di samping di dalamnya ada vitamin, mineral, karbohidrat yang membuat dia besar. Tetapi 90%, saudaraku, itu isinya adalah kekebalan tubuh. Haleluya. Beda dengan bayi-bayi yang dibesarkan dengan air tajin, dengan susu pabrikan, saudaraku. Dia bisa besar, bisa. Gemuk bisa, tetapi rentan terhadap penyakit. Saudara boleh cek nanti, saudaraku. Makanya kalau kita punya baby, saudara usahakan agar ASI itu bisa keluar. Usahakan membesarkan bayi ini harus dengan ASI. Ini yang pertama. Keunggulan bahwa bayi dibesarkan dengan ASI ibunya langsung, ibu kandungnya langsung, pasti akan lebih kuat. Nah, saya mau bilang begini, saudaraku, ya, kita ini bayi-bayi rohaninya Tuhan, bayi-bayinya Allah, saudaraku. Ketika kita lahir baru, ketika kita lahir dalam benih ilahi tadi, seperti yang dikatakan ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kata lahir dari Allah, ini bayi rohani. Nah, seharusnya bayi rohani ini, karena kita dari Allah, kita harus minum susu atau makanan rohani kita, yaitu Alkitab, saudaraku. Ini kita harus makan dan dibesarkan oleh Alkitab dan firman Allah. Karena kita lahir dari firman, karena kita lahir dari Allah, maka makanan kita itu harusnya firman Allah. Tapi berapa banyak orang-orang Kristen katanya lahir baru, tapi dibesarkan dengan hikmat dunia, dibesarkan dengan nasihat-nasihat dunia. Jarang sekali baca Alkitab, saudaraku. Jarang sekali membaca firman Tuhan. Haleluya. Ini yang bahayanya. Makanya banyak orang-orang Kristen itu besar, kelihatan besar, tapi rapuh. Rapuh, tidak kuat, rentan dengan yang namanya murtad, rentan dengan yang namanya tinggalkan Tuhan, rentan dengan yang namanya menjual iman. Ada masalah dikit komplain dengan Tuhan, ada masalah dikit ngambek, ada masalah dikit ngamuk, ada masalah dikit tinggalkan gereja, malas beribadah. Inilah orang-orang yang dibesarkan tidak dengan air susunya surga, saudaraku. Jadi kalau kita ini bayi-bayi rohani, bayi-bayinya ilahi, anak-anak Allah, kita harus minum, kita harus makan susu yang murni, susu dari surga, yaitu firman Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Ya, 1 Petrus 2 ayat 1-3, saudaraku. 1 Petrus 2 ayat 1-3, demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Lihat, yang murni dan yang rohani ini bicara firman, saudaraku. Haleluya. Jadi nggak ada alasan kalau saudara mengatakan saudara Kristen, pengikut Yesus, anak Allah, saudara nggak pernah buka Alkitab. Nggak mungkin, saudaraku. Tapi kalau masih ada orang Kristen nggak pernah buka Alkitab, bahkan Alkitabnya itu dari dibeli sampai hari ini berdebu, saudaraku. Bahkan nggak pernah dibuka, masih putih bersih. Haleluya. Saya perlu mempertanyakan, ini Kristen model apa, saudaraku? Saudara ini Kristen model apa? Haleluya. Yang saudara kejar nasihatnya itu Google, saudaraku. Anak-anak sekarang ini, saudara, saya mau bilang, ada banyak anak-anak sekarang tidak mau lagi dengar nasihat orang tua. Tidak mau. Mereka lebih suka dengar nasihat itu dari internet, dari Google, saudara. Kalau mereka misalnya menghadapi sesuatu, mereka nggak tanya lagi sama papa mamanya. Baik soal pelajaran kah, baik soal sifat karakter kah, baik masalah remaja kah, baik masalah anak-anak muda kah. Mereka nggak pernah bertanya lagi kepada orang tua. Tapi mereka cari tahu di Google, saudaraku. Itu sama dengan minum susu tapi air tajin. Ya, dibesarkan dengan cara dunia ini. Bagaimana, saudaraku? Haleluya. Tetapi karena kita ini lahir dari Allah, kita harus dekat,
Kita harus terikat dengan Tuhan. Kita harus makan dan minum susu kebenaran, susu rohani ini. Susu yang murni, yaitu firman Allah. Haleluya. Jadi jangan saudara mau besar dan dibesarkan dengan caranya dunia. Karena dunia ini penuh dengan dosa. Jadi sudah jelas ada banyak orang Kristen yang ngaku-ngaku Kristen, tapi perbuatannya masih dalam dosa, dosa, dan dosa, saudaraku. Haleluya. Bagaimana mau jadi teladan, bagaimana mau jadi berkat? Nggak bisa, saudaraku. Nggak bisa. Ya, jadi 1 Petrus pasal 2 ayat 1-3 ini berkata, ya, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu, yang selalu ingin. Haleluya. Mazmur 1 coba kita lihat ya. Ini sama kalau Pastor Daud combine di Mazmur 1, ini yang Daud lakukan, saudaraku, ya. Ini yang Daud lakukan, yang selalu ingin, ya. Mazmur 1, jalan orang benar dan orang fasik. Anak-anak Allah dengan anak-anak dunia. Anak-anak terang dengan anak-anak kegelapan. Ayat yang pertama, Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Susu murni, tidak susu dunia. Nasihat orang tua, nasihat Allah, bukan nasihat internet, saudaraku. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tidak, saudara, tidak mencari nasihat di luar daripada Allah, saudara. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Allah. Tetapi yang kesukaannya, haleluya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Susu yang murni, haleluya. Ini yang pertama, saudaraku. Ya, orang yang dibesarkan oleh air susu dari ibunya. Orang yang dibesarkan lewat kebenaran firman Tuhan karena kita ini benih ilahi akan berbeda tampilannya, saudaraku. Kita akan kuat menghadapi pencobaan. Kita akan kuat menghadapi goncangan. Kita akan kuat menghadapi apapun yang melanda dunia ini, bahkan hidup kita. Haleluya. Anak-anak yang dibesarkan oleh ASI ibunya akan kebal terhadap penyakit. Anak-anak Allah yang dibesarkan lewat kebenaran firman Tuhan akan kebal dan anti murtad, saudaraku. Haleluya. Makanya banyak orang gara-gara pacar murtad, gara-gara pekerjaan murtad, ya, gara-gara apapun tinggalkan Tuhan. Itu orang yang dibesarkan oleh dunia, ya. Jadi jangan heran ada banyak orang-orang tua punya anak tadinya Kristen berubah jadi agama lain. Kenapa, saudaraku? Karena orang tuanya tidak pernah menyusui dengan kebenaran, saudaraku. Haleluya. Hati-hati buat saudara-saudara semuanya. Hati-hati. Kita boleh mungkin melihat anak kita besar, saudaraku. Kita mungkin bangga kalau kita itu bisa membesarkan bayi jadi orang-orang dewasa. Tapi hati-hati. Mereka rentan dengan yang namanya kejatuhan, saudaraku. Haleluya. Mereka tidak kebal dalam segala hal. Mereka rapuh, badan mereka besar tapi rapuh. Tapi anak-anak yang dibesarkan oleh ASI ibunya, oleh kebenaran firman Tuhan, mereka kuat dalam segala hal. Kuat, saudaraku. Sehat secara fisik, sehat secara roh. Haleluya. Ini yang mau kita kejar. Yang pertama ya, tadi ya, dia kuat. Dan yang kedua, saudaraku, anak-anak yang diberi air susu ibunya, dibesarkan oleh air susu ibunya, maka dia punya hubungan batin dengan orang tuanya. Bayi yang dibesarkan dengan susu pabrikan, bayi yang dibesarkan dengan air tajin, sama-sama bisa dibesarkan, saudaraku. Kelebihan bayi yang dibesarkan oleh air susu ibunya sendiri, dia punya hubungan batin yang kuat. Apapun nanti persoalan yang terjadi di masa yang akan datang, bayi ini tetap akan dekat dengan ibunya, tidak terpisahkan. Tidak akan bisa menyakiti orang tuanya, tidak akan mampu mengecewakan orang tuanya. Sekalipun kemiskinan membuat mereka menderita, sekalipun sakit penyakit membuat mereka harus menghadapi tantangan. Mungkin orang tuanya mungkin kelak sakit-sakitan, tapi anaknya ini karena dia dibesarkan dengan ASI ibunya, dia tahu berterima kasih. Detak jantung ibunya itu selalu didekap oleh bayi itu, dan dia tahu persis
Detak jantung ibunya itu berbunyi di dalam jantungnya, saudaraku. Anak yang dibesarkan oleh ibunya dari ASI-nya itu punya kedekatan secara batin, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Itu sebabnya, saudara, sekali lagi Pastor Daud singgung, ya, kita bangga bisa besarkan anak-anak. Tetapi doakan mereka, saudara, kalau saudara tahu mereka tidak dibesarkan dengan ASI. Haleluya. Batin mereka itu tidak dekat, saudaraku. Secara darah, DNA, iya anak kita, saudara. Tapi ketika dibesarkan, haleluya, tidak ada hubungan batin. Saudaraku, ketika bayi ini disusui, dan orang tuanya lagi nggak enak badan sekalipun, saudaraku, dia tetap memberi makan bayinya. Itu bayinya nggak bisa ngomong memang, nggak bisa bicara. Tapi dalam kesusahan orang tuanya, dalam keletihan orang tuanya, habis pulang kerja, masih lemes, saudaraku, karena cinta seorang ibu, dia dekap anaknya, dia kasih susunya, bahkan sampai ngantuk-ngantuk, saudaraku, ibunya dia susuin, haleluya. Saudara pikir bayi itu tidak mengerti, saudara, ketika ibunya ngantuk, bahkan goyang-goyang kepalanya begini, saudaraku, haleluya. Itu bayinya tahu. Saya tetap diberi makan sekalipun ibu saya kelelahan, di tengah malam bangun jam 2 pagi, orang-orang lagi nyenyak-nyenyaknya, orang lain lagi melepaskan lelah, lagi benar-benar pas sekali jam itu, saudara, tapi justru ibunya bangun kasih susu, saudaraku. Saya mau bilang, anak-anak yang dibesarkan oleh air susu ibunya akan mengingat sampai kapanpun, di tengah malam pun ketika terjadi sesuatu, ini anak pasti akan melakukan seperti apa yang ibunya lakukan, saudara. Sekalipun pernah clash terjadi, mungkin pernah ribut, sakit hati, kecewa karena satu hal, anak-anak kecil pernah. Tapi percayalah, saudaraku, anak kecil yang disusui ibunya, itu tidak akan bisa berpisah dengan ibunya sampai kapanpun. Haleluya. Sampai kapanpun. Nah, seharusnya kita seperti itu, saudara. Ketika kita jadi anak-anak rohaninya Tuhan, anak-anak Allah, saudaraku, kita dibesarkan dan kita makan firman Tuhan, tentulah kita dekat dengan Tuhan secara batin, kita dekat. Makanya Yehezkiel pasal 36, 27 sampai 30, saudaraku, dia memberikan rohnya dan dia taruh di batin kita agar kita connecting, saudaraku. Agar kita dekat dan melekat dengan Tuhan. Kita nggak bisa mau tidur ingat Tuhan, mau makan ingat Tuhan, mau apapun kita kerjakan ingat Tuhan, bahkan mau tanda tangan proyek pun ingat Tuhan, mau cari jodoh pun ingat Tuhan, selalu ingat Tuhan, nggak pernah nggak ingat Tuhan, saudaraku. Batinnya connecting. Karena apa? Orang yang selalu makan firman Tuhan, orang yang dibesarkan lewat firman Tuhan, dia selalu akan mengingat dan menghormati Tuhan. Dia nggak mau menyakiti perasaan Bapa di surga. Dia nggak mau mengecewakan Bapa di surga, saudara. Nggak mau. Nggak bisa. Haleluya. Temannya mau ngajak mungkin ke diskotik, ke kafe, atau melakukan kejahatan, minuman keras sekalipun cuma sedikit, atau mau mungkin dikasih isap rokok atau ganja, saudara. Mungkin mau dijebak, tapi rohnya itu no. No, saya udah nggak bisa. Haleluya. Rohnya di dalam itu udah nggak bisa bikin dosa. Kenapa? Karena dia dibesarkan dengan air susu surga, yaitu firman Tuhan. Haleluya. Nah, pagi hari ini, saudaraku, ya, pagi hari ini pun sebenarnya air susu yang murni. Kita ini adalah anak-anak Allah. Mungkin kita katakan umur saya sudah banyak, Pastor Daud. Apa mungkin saya bayi rohani? Yes, bisa jadi. Jangan takut, saudaraku. Pastor Daud pun pernah bayi rohani sekalipun sudah dewasa, ya. Pastor Daud udah lebih dari setengah abad. Tapi Pastor Daud nggak takut. Saya bilang, saya bayi rohani. Saya lagi jatuh cintanya dengan Tuhan. Haleluya. Ya. Makanya ada banyak orang-orang mengakui Pastor Daud mungkin usianya 50-an. Tapi ada orang yang sudah 70-an baru kenal Tuhan. Pastor Daud layani. Dan dia itu bayi rohani. Dan itu anak rohani saya. Sekalipun saya ini lebih muda jauh dari dia. Dan dia mungkin sudah opa-opa. Saya bilang, kamu anak rohani saya. Haleluya. Saya nggak takut, saudaraku. Karena roh sulung yang Tuhan taruh di saya itu ya memang lebih mengawali. Makanya kan banyak orang-orang sebut ini bapak rohani saya. Sekalipun dia sudah orang tua. Ini ibu rohani saya. Sekalipun ibu rohaninya masih lebih muda, saudara. Itu memang seperti itu. Jadi pagi hari ini Tuhan kasih kita air susu yang murni, kebenaran firman Tuhan ini. Seharusnya kita ketergantungan dengan air susu surga ini, saudaraku. Sehingga antibodi iman kita ini kuat.
Apapun persoalan yang menerjang saudara, saudara adalah orang-orang yang tangguh untuk dipersiapkan Tuhan di masa yang akan datang. Haleluya. Bagikan ini saudaraku, bagikan ini. Ceritakan ini kepada orang. Haleluya. Makanya saya minta bantu share saudara untuk bantu share ini live ini saudaraku, bagi agar orang-orang di luar sana dengar saudaraku. Jangan mereka mengaku-ngaku orang Kristen tapi cuma sekedar agama. No, 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 saudaraku. Kasihan nanti ketika Yesus datang kedua kali. Haleluya. Ketika sangkakala Allah berbunyi, orang-orang kudusnya Tuhan itu sudah siap dimanapun mereka berada. Ketika duduk lagi melayani seperti Pastor Daud, tiba-tiba terangkat. Ada orang lagi drive mobil saudara di pinggir jalan karena dia bersekutu terus dengan Tuhan, minum susunya surga. Begitu sangkakala berbunyi dia udah nggak takut, langsung hilang begitu saja. Tapi orang-orang Kristen yang cuma sekedar agama saudaraku, mereka tertinggal dan mengalami siksaan dan penganiayaan mengerikan sekali. Haleluya. Tidak lama lagi saudaraku, diukur dari waktu sekalipun banyak orang bilang ada mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun, 30 tahun lagi. Tapi Pastor Daud katakan memang sudah tidak lama lagi. Karena dihitung dari masa penciptaan bumi, saudaraku. Dari hari pertama sampai hari yang ketujuh. Dengar baik-baik. Hari yang pertama sampai hari yang ketujuh Allah istirahat. Dan manusia diciptakan hari yang keenam. Dan firman Tuhan 1 Petrus berkata, satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun. Saudaraku, ketika Yesus lahir, itu sudah di hari yang keempat. Dan sampai hari ini, ya 2000 tahun yang lalu itu sudah hari yang ke-6 dan sudah mau masuk hari yang ke-7, hari sabatnya Tuhan. Jadi simpel saja ngitungnya saudaraku. Sekalipun secara tahun 2023, 2024 dan banyak pesan-pesan Tuhan mengatakan bahwa waktu Tuhan sudah mulai dekat, itu benar. Sekali lagi ya, dari titik nol Allah menciptakan langit dan bumi sampai Allah beristirahat itu hari yang ke-7. Sekali lagi, satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun. Jadi jelas ya, sekarang ini sudah akhir daripada akhir zaman. Hari yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ketika Yesus lahir dimulainya tahun Masehi. Sampai sekarang itu 2000 tahun saudaraku. Jelas ya, tahun 2023. Jadi hari yang keempat sama 2000 tahun itu 2 hari. Udah hari yang ke-6 yang sekarang berarti. Jadi tinggal masuk hari yang ke-7, hari sabatnya Tuhan. Ya, itu namanya 1000 tahun damai saudaraku. Jadi hati-hati. Kita semuanya anak-anak Tuhan ini harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya, jangan lagi dominan melakukan dosa. Perkataan, pikiran, mata, telinga, perbuatan saudara, semuanya persembahkan buat Tuhan. Haleluya. Ingat saudaraku, bayi yang disusui langsung oleh ibunya, bayi rohani yang disusui oleh langsung firman Allah, pertama sekali akan kuat, ya, akan kuat, imunitasnya kuat, imunitas rohaninya kuat. Yang kedua adalah hubungan batinnya kuat, saudaraku, baik terhadap orang tuanya atau juga kepada Tuhan, saudaraku. Kuat hubungan batinnya. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Sampai di sini renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya saudara semuanya diberkati dan baik, saudara-saudaraku, terima kasih banyak dan kita akan berdoa. Haleluya. Mari angkat tangan saudara, arahkan ke layar boleh, ke atas boleh. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, hamba bersyukur kalau hamba boleh melayani Engkau di antara bangsa-bangsa. Tuhan, pagi hari ini yang kami terima adalah air susu murni dari surga, yaitu kebenaran firman-Mu. Kami anak-anak rohaninya Tuhan, kami adalah anak-anak Allah dan kami adalah Allah kecil Tuhan, yang bukan memerintah tetapi kita diperintah oleh Bapa di surga. Tuhan, biarlah kami besar di dalam kasih-Mu. Kami besar karena kami memakan makanan rohani lewat kebenaran firman-Mu seperti pagi hari ini Tuhan. Tambah-tambahkan kami Tuhan kekuatan agar kami bertumbuh besar dan punya hubungan yang khusus dengan Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, hamba mengucap syukur, berkati saudara-saudaraku ini semuanya Tuhan dalam segala hal. Dan pada hari ini seperti kerinduan mereka mendengarkan firman-Mu, kuatkan dan teguhkan mereka Tuhan menghadapi segala sesuatu sebagai orang-orang yang mengikut Engkau. Kami ini bukanlah orang-orang sekedar beragama, tapi kekristenan itu adalah orang-orang yang belajar untuk hidup sama seperti Yesus hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati keuangan mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, pekerjaan mereka, buah kandungan mereka, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga buat hamba-Mu Tuhan. Hamba memohon dan mengucap syukur, seperti berkat yang Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu, biarlah melimpah dan diberkati bagi hidupku, istriku dan anak-anakku Tuhan. Putra Rafael, David dan Kaleb, dan juga istriku Susan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba akan close dan menyelesaikan program ini.
Dan biarlah besok hari Tuhan tetap izinkan kami bertemu dan dalam keadaan sukacita, damai, sejahtera. Terima kasih Bapak yang baik. Saudara-saudaraku yang mengalami kelemahan, sakit pada pagi hari ini, dengar baik-baik. Tuhan Yesus menjamahmu, melepaskanmu dan menyembuhkanmu. In Jesus name. Haleluya. Terimalah berkat kesembuhan. Aliran kesembuhan itu mengalir dari surga, menjamah hidupmu. Tubuhmu yang sakit, keuanganmu yang lemah, dan keluargamu yang sedang mengalami persoalan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus name, berkat daripada Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kita semuanya. Terpuji-pujilah Tuhan. Haleluya. Amen. Praise the Lord.